透过酒精，我一举突破到黑金期，你似乎蕴含着某种磅礴的能量。Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul The Last of Demon and God part ke-51 di season kelima. Ataupun kita akan kembali melanjutkan petualangan dari Lord Nili untuk melawan Kaisar Sage nantinya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Tuan muda dan ayahnya pun mengikuti jejak Nili dan juga lainnya. Tuan muda bilang nampaknya mereka menuju tempat Black Spearing. Ayahnya pun mengatakan jika sudah masuk ke sana maka dipastikan akan mati. Bahkan jika di tingkat obsidian saja sulit keluar hidup-hidup dari sana. Ayahnya pun menduga Nililah yang memaksa bawahan Xiaolong untuk mengantarkannya ke Black Spearing. Hingga akhirnya ia pun menyuruh anaknya untuk menunggu Nili keluar. Jika Nili muncul maka segera undang Nili ke rumah mereka. Namun jika tidak usah lagi menunggu Nili. Kembali pada bawahan Xiaolong, mereka pun terkejut melihat banyaknya tulang di tempat tersebut. Setelah hal itu, Nili pun memberikan pil pada mereka berdua, agar ketika mereka berdua menghirup asap dari pohon hitam beracun, mereka tidak langsung mati seperti mayat yang banyak tergeletak di sini. Dan mereka harus terus meminum penawarnya. Nili pun bilang mereka harus memimpin jalan dengan baik dan jangan sekali-kali membodohi Nili. 解药也得持续服用。清醒了，得救了，好带路。是。Setelah berjalan sebentar, mereka berdua pun mengatakan bahwa di depan tidak ada jalan. Dan jika terus maju, maka akan jatuh ke rawa lumpur. Ia juga berkata tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang. Jika sudah jatuh ke rawa lumpur. 前面是剧毒，接触到皮肤就会溃烂的。 Hingga akhirnya Nili pun mengeluarkan 2 kampak. Dan ia pun menyuruh mereka untuk menebang pohon, yaitu untuk dijadikan papan. Dengan begitu bisa membuat jembatan untuk lewat. Mereka berdua pun tidak menyangka Nili memikirkan cara seperti ini. Tadinya mereka berdua berharap Nili tidak punya ide dan mereka bisa pergi dari sini. Mereka pun bertanya-tanya Nili monster seperti apa. Dikarenakan usianya yang baru 14 tahun, Nili sudah di tingkat emas. Ditambah lagi kemampuan Nili sangat mengerikan. Nili juga bilang setelah mereka berdua melakukan 2 hal untuk Nili, maka Nili akan membiarkan mereka pergi. Yaitu mereka harus membuat tali sepanjang 300 kaki. Dan itu dari tanaman berambat. Nili juga mengingatkan agar mereka tidak memakai trik pada Nili. Dikarenakan obat yang diberikan kepada mereka efeknya hanya setengah jam. Bahkan jika mereka berhasil pergi, racunnya akan tetap di tubuh mereka. Kecuali mereka meminum penawar racunnya dari Nili. Ditambah lagi, Nili juga akan membiarkan mereka pergi setelah melakukan tugasnya. Dan jika tidak, Nili tidak akan mengampuni mereka. Mendengar hal itu, mereka berdua pun akan melakukan yang terbaik. 只要你们帮我做好这些，太可怕了！恩公，我们一定洗心革面，否则我饶不了。 Hingga akhirnya mereka berdua pun melakukan tugas yang diberikan oleh Nili, yaitu menebang pohon untuk membuat jembatan dan juga membuat tali sepanjang 300 kaki dari tanaman berambat. Sementara Nili menunggu sembari berkultivasi. Setelah mereka selesai dengan tugasnya, Nili pun memberikan pil penawar dan juga menyuruh mereka berdua pergi. Setelah hal itu, Nili pun akan masuk kembali ke mata air hitam. Dikarenakan di kehidupan Nili sebelumnya, ia tidak sengaja masuk ke mata air hitam. Bahkan di saat itu, Nili pun menemukan sisa-sisa dari air mata hitam. 并且很幸运的活了下来，重掌黑拳了。前世。 Saat itu Nili pun yakin meskipun tidak terlihat tapi ada banyak pilar tebing di bawah. Dan Nili pun harus mendarat tepat di pilar tebing tersebut. Ditambah lagi Nili pun harus berhati-hati di sana karena jangan sampai dimakan oleh monster di dasar kolam. Hingga akhirnya Nili pun mengeluarkan tali. Ia juga tahu tali ini harus diikatkan pada tempat yang kuat. Setelah mengikatnya, Nili pun turun dengan selamat. Nili bilang pengetahuan di kehidupan sebelumnya terbatas. Dan kali ini Nili pun harus mempelajarinya baik-baik. Setelah sampai di bawah, Nili pun melihat pintu kuno di sana. Saat itu Nili pun mengetahui
yaitu ada pola prasasti dengan 6 aliran suci api, dan Nili pun harus memecahkannya. 封闭系的铭文好深，只怕就连境界的强者，如果出了一点差错，又到圣火系的铭文。 Nili pun mengetahui bahwa pola ini sangat rumit, bahkan praktisi kuat saja tidak bisa memecahkannya. Nili bilang jika benar ada praktisi legenda yang menyembunyikan sesuatu di sini, maka itu sangatlah berguna. Ditambah lagi pola ini sangat berbahaya. Jika tidak sengaja dipicu, maka praktisi legenda saja bisa terbunuh. Nili pun mengetahui bahwa 3 pola tertutup ini sangat rumit daripada pola prasasti tipe serangan lainnya. Nili pun menduga yang meletakkan pola prasasti ini kultivasinya di atas tingkat legenda. Nili pun tidak menyangka ada orang di dunia ini yang telah mencapai tingkat di atas tingkat legenda, yaitu tingkat takdir surgawi. 布置此等铭文的人，也有达到天命级别的人族强者。 Tak lama setelah hal tersebut, Nili pun berhasil memecahkan pola ini. Dan setelah itu pintu pun terbuka. Setelah masuk, Nili pun mengetahui tidak ada yang disembunyikan sesuai dugaannya. 这里绝对隐藏了什么。 Nili juga tahu bebatuan di sekitar sini dipenuhi dengan jebakan pola prasasti. Nili pun bertanya-tanya apa yang disembunyikan di dalam gua ini. Hingga akhirnya Nili pun menemukan gua yang dipenuhi cahaya permata ungu. 光，这也发出了光亮，将整个洞穴都照亮了。 Tapi Nili bertanya-tanya mengapa air di kolam air mata hitam tidak pernah penuh. Dan akhirnya Nili pun mengetahui di sekitar kolam ini ada sebuah formasi penghalang. Saat itu Nili menduga di dalam kolam ini mungkin ada benda tersebut. Hingga akhirnya Nili pun harus memecahkan penghalangnya. Setelah memecahkannya baru membuat rencana lain. 这才是真正的黑泉吧？分析一下泉水的毒性。 Namun di saat itu Nili pun melihat sesuatu di sisi lain, dan ia pun langsung pergi ke sana. Dan ternyata itu adalah kumpulan tulang manusia yang sudah lama. Akan tetapi Nili masih bisa merasakan gelombang energinya. Nili pun menduga mereka dulunya adalah praktisi yang kuat. Nili juga melihat pedang yang sepertinya barang milik seorang praktisi legenda. Terlihat Nili pun menemukan cincin ruang tingkat legenda yang membuktikan mereka dulunya memang praktisi legenda. Saat itu Nili juga menemukan kristal iblis yang sudah rusak, yaitu berusia puluhan ribu tahun di cincin ruang. Nili pun menduga mungkin orang ini adalah sosok dari puluhan ribu tahun. Kemudian Nili juga menemukan berang lainnya, yaitu armor roh angin. Dan setelah memakainya, serangan di tingkat legenda saja akan melemah. Hingga akhirnya Nili pun memakai armor tersebut, dikarenakan ini adalah barang yang bagus. Setelah hal itu, Nili pun mencoba merasakan apa yang ada di dalam kolam ini. Nili pun merasa nampaknya ada energi yang besar. Ditambah lagi, jika bisa digunakan berlatih, mungkin Nili bisa menerobos tingkat emas hitam dalam satu gerakan. Nili pun menduga penghalang ini dipasang oleh praktisi yang mati itu. Ditambah lagi, formasi ini juga mampu menyimpan energi di dalamnya dan juga meninggalkan sedikit energi. Namun tiba-tiba saja Nili pun dikejutkan dengan kemunculan roh jiwa dari seorang wanita, yang tak lain tak bukan itu adalah Dewa Roh Api. Oke guys, itu adalah dari Tales of Demon Asgard part ke-51 di season kelima. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya, yaitu hari Rabu depan ataupun minggu paling telat, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga berdoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.